Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Makin hari, makin sedikit orang yang minat buat beli akuarium gede. Selain karena mahal, akuarium gede juga memakan tempat dan lahan yang besar. Kalau dilihat dari fakta di lapangan, tempat tinggal masyarakat Indonesia makin lama makin kecil. Mereka yang dulu tinggal di rumah besar, kini harus berpisah dan tinggal sendiri di rumah yang lebih kecil karena udah dewasa. Fenomena ini jelas membuat orang makin dikit meminati ikan-ikan besar. Maka dari itu, Cana berhasil merajai pasar lokal. Faktornya ya karena ikan ini bisa dipelihara di dalam akuarium yang kecil, berbanding terbalik dengan lele atau catfish. Catfish adalah salah satu jenis ikan favorit aku karena mereka punya karakter yang menarik. Ada yang suka diem doang, ada yang jadi perenang aktif, ada yang sangat interaktif sama pemiliknya, ada juga yang lebih memilih ngumpet di dalam kayu. Selain itu, jenis dan bentuk catfish juga ada banyak banget. Hal itu makin bikin aku suka sama catfish. Tapi terkadang aku juga pengen punya spesies lele galak yang berukuran kecil dan bisa dipelihara di akuarium 60 cm selamanya. Nggak perlu update tank lagi. Nggak kayak ikan cana. Mayoritas spesies catfish galak hampir nggak ada yang berukuran kecil di pasaran. Kapan kamu pernah lihat ada spesies catfish predator tapi ukurannya cuma di bawah 15 cm dan dijual di pasar lokal? Pasti jarang kan? Apakah ikan lele predator berukuran kecil itu hanya mitos? Yuk, telusuri fakta ini lebih dalam dan tonton videonya sampai habis ya. Bab 1. Apakah ada ikan lele kecil dan galak? Sejak muncul sebagai hobi baru dalam dunia ikan hias lebih dari satu dekade lalu, hobi ikan predator memang lebih mengacu kepada ikan-ikan yang bisa tumbuh besar. Bahkan ini juga yang menjadi salah satu nilai jual buat ikan-ikannya. Penghobi mencari ikan yang bisa tumbuh sampai ukuran besar. Tapi keinginan ini jelas sulit dipenuhi dan dibarengi dengan fasilitas yang dimiliki oleh penghobinya. Akhirnya banyak yang lumayan kesulitan. Pas ikan yang dipelihara ternyata bisa tumbuh besar dalam waktu yang singkat. Seringnya sih penghobi nge-upgrade tanknya ke ukuran yang lebih besar biar bisa mengakomodir si ikan. Cana atau ikan gabus muncul sebagai oase di tengah jenuhnya para penghobi ikan predator. Kerennya lagi, Cana juga menawarkan sesuatu yang baru, yaitu bisa dipelihara di dalam tank yang kecil. Sesuatu yang nggak bisa dipenuhi sama ikan predator lain karena ukurannya gede-gede. Buat aku yang suka banget sama ikan lele atau catfish dan sempat mengoleksi beberapa jenisnya yang keren-keren, pengen banget ada ikan lele yang berukuran kecil tapi tetap galak. Selama ini di pasar ikan hias, memang ada beberapa jenis lele yang ukurannya kecil seperti jenis-jenis Corydoras atau Pleco. Tapi jelaskan, ikan-ikan itu bukanlah ikan yang galak. Mereka adalah ikan yang fungsinya sebagai tukang bersih-bersih. Dari segi tampilan juga, ikan-ikan ini nggak terlalu mirip sama lele. Di sisi lain, ada pula Sinodontis yang juga sering dipelihara di akuarium kecil. Tapi sekali lagi, ikan ini juga bukan ikan predator yang galak kayak RTC. Kayaknya yang mikir kayak gini bukan aku aja kan? Karena banyak penghobi lain yang tadinya bisa dan mampu beli akuarium besar karena dana dan lahannya ada, sekarang jadi sulit karena mereka pindah ke rumah-rumah yang lebih kecil. Sementara itu namanya hobi, kayaknya sulit buat dihilangkan. Semua ikan lele galak di pasaran memang mayoritas bisa berukuran besar. Namun, ternyata ada juga beberapa yang ukurannya nggak terlalu besar dan bisa dipelihara di dalam akuarium kecil. Kalau misal ikan-ikan lele galak tapi kecil ini ada di pasaran, pasti bakal diserbu pembeli sih. Masalahnya emang ada. Ternyata ada. Inilah beberapa ikan lele galak tapi ukurannya kecil. Cocok buat kamu yang cuma punya akuarium di bawah 80 cm. Bab 2. Kelebihan ikan lele predator kecil. Selama 2 hari ke belakang, aku jarang tidur karena fokus cari bahan buat skrip ini. Jujur, ini skrip yang cukup sulit karena fakta-fakta soal ikan-ikan lele predator berukuran kecil memang agak sulit buat ditemukan. Keberadaannya aja misterius, gimana dengan di pasaran? Memangnya beneran ada ikan lele berukuran kecil tapi bersifat predator? Aku coba nyari di beberapa marketplace dan ternyata ada seekor ikan lele kecil tapi kelakuannya juga lumayan berbahaya. Dia adalah Hoplo Catfish. Ikan lele ini berasal dari kampungnya para catfish yaitu Sungai Amazon. Ukuran maksimalnya cuma 15 cm. Jadi ikan ini sangat cocok buat kamu pelihara di akuarium berukuran 60 cm. Ukuran segitu aja udah lega buat dia. Hoplo catfish, walau ukurannya kecil, tapi bentuknya nggak mencerminkan ukurannya. Bentuk ikan ini tetap kelihatan tangguh, sama kayak ikan lele asal Amazon lainnya. Motif loreng-loreng kayak zebra bikin ikan ini terlihat makin mempesona. Walau nggak dianggap galak banget, tapi Hoplo catfish termasuk ikan lele predator karena mereka memakan apapun yang muat ke dalam mulut mereka. Istilah jangan percaya mulut lele memang benar adanya. Hoplo catfish udah lumayan banyak yang jual di marketplace dan harganya juga sangat terjangkau.
nggak sampai 50.000 per ekor. Jadi setelah nonton video ini, kamu bisa langsung cekot ikannya di marketplace favorit kamu. Nggak cuma hoplo, ternyata ada juga ikan lele lainnya yang berukuran kecil tapi tetap mematikan. Ikan ini bernama Pictus catfish atau nama latinnya Pimelodus pictus. Sekilas bentuk ikan ini memang agak mirip dengan banyak lele-lele sultan yang harganya jutaan rupiah. Warnanya yang silver dan punya motif polkadot mirip banget sama lynx catfish yang seekornya dihargai senilai 1 unit motor. Berbeda dengan jenis lele pada umumnya, si Pictus catfish ini merupakan seekor perenang yang aktif. Mereka nggak ragu untuk bergerak ke sana kemari di dalam akuarium. Sama kayak lele lainnya, ikan ini adalah hewan nokturnal. Kalau kamu lebih suka beraktivitas di malam hari dan tidur pas siang, nah berarti kamu samaan sama si Pictus catfish ini. Apakah mereka ikan predator? Mereka adalah ikan bottom feeder yang memangsa apapun yang berada di dasar akuarium. Mereka bisa memakan cacing, udang, ikan kecil, sampai pelet. Keunikan lainnya adalah kumis ikan ini yang panjang banget, sama kayak hoplo. Pictus catfish juga ikan yang ukuran kecil, hanya 5 inci atau 12 cm ukuran maksimalnya. Dengan ukurannya mungil kayak gitu, ikan ini jelas bisa dipelihara di dalam akuarium kecil. Sayangnya, keberadaan ikan ini di pasar lokal memang agak langka. Di marketplace, harga ikan ini dibanderol di angka sekitar 375.000 per ekornya. Alasannya ya mungkin karena ikannya masih tangkapan alam dan belum dibudidayakan di sini. Terakhir, ada juga ikan lele yang cocok banget kamu pelihara di akuarium yang kecil. Mereka adalah glass catfish. Glass catfish ini banyak jenisnya. Salah satu yang paling terkenal adalah ikan lais atau Cryptopterus bichirs yang banyak ditemukan di Kalimantan. Ikan ini ukurannya juga nggak gede, maksimalnya cuma 15 cm. Yang paling unik dari ikan lele kaca ini adalah bentuk badannya. Secara bentuk, ikan ini serupa dengan ikan tapah, tapi uniknya badan mereka terlihat transparan, seperti terbuat dari kaca. Karena badannya transparan, sebenarnya bisa saja ikan ini dijadikan glowfish. Bayangin, ada ikan lele yang jadi glowfish. Keren banget kan? Soalnya kalau ditembakin sama cahaya, bawaan ikan ini bakalan ikut berwarna. Sama kayak jenis lele pada umumnya. Mereka juga ikan predator, memakan apa saja mulai dari udang, ikan kecil, sampai cacing. Tapi ikan ini agak pemalu. Mereka juga sering kagetan. Jadi jangan heran di awal-awal masuk ke akuarium, pasti mereka bakal ngumpet. Mereka bukanlah spesies soliter. Jadi bisa dipelihara dalam kelompok. Mereka gak galak ke ikan lain, tapi lebih suka ngegalakin temennya sendiri. Kalau kamu ngelihat mereka gelut, itu wajar. Jadi kamu gak perlu khawatir. Dengan ukurannya kecil, ikan lele ini juga bisa dipelihara di akuarium ukuran 60 cm. Apa kelebihan ikan-ikan lele kecil ini? Yang jelas mereka bisa dipelihara di akuarium kecil yang mana bisa menghemat tempat juga biaya. Karena akuarium ini harganya nggak terlalu mahal. Akuarium kecil juga nggak makan tempat. Jadi kamu taruh di meja belajar atau di dalam kamar juga nggak masalah. Hemat tempat, hemat biaya. Bab 3. Kekurangan ikan lele predator kecil. Bahas kelebihan nggak lengkap rasanya tanpa bahas kekurangan. Ikan-ikan lele kecil ini memang keren banget, tapi ada satu faktor yang bikin sedikit sedih. Stok mereka di pasaran masih sangat langka. Kebanyakan ikan-ikan lele hias non-eksotik di pasaran adalah yang bisa tumbuh besar, karena banyak penghobi yang menginginkan itu. Dulu ikan lele eksotis selalu identik dengan ukuran monsternya, tapi kemunculan Cana membawa paradigma baru kalau banyak penghobi yang juga menginginkan ikan-ikan galak berukuran kecil. Pasar ikan predator memang sama sekali nggak pernah sepi, karena memelihara ikan galak memang jadi sesuatu yang entertaining. Ngelihat mereka beraktivitas, ngelihat mereka makan, semua adalah pengalaman yang menghibur. Karena itulah mengapa ikan predator akan nggak pernah surut pasarnya. Soalnya sifat ingin dihibur memang sesuatu yang ada di setiap manusia. Para penghobi ikan predator lebih ingin dihibur dengan karakter ikannya daripada tampilannya. Kekurangan lain adalah harganya yang cukup tinggi. Ikan lele kecil lain, seperti gulper catfish dibanderol jutaan. Faktornya ya mungkin karena peminatnya masih sedikit dan jenisnya juga belum banyak diketahui sama penghobi. Bab 4. Kesimpulan. Jika jumlahnya di pasaran lebih banyak dan harganya bisa lebih merakyat, maka mungkin banyak penghobi yang mulai beralih ke ikan kecil daripada memelihara ikan besar. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video Nakama Aquatic selanjutnya.